يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-7, yaitu pengertian belajar menurut para ahli, ciri-ciri dan faktor yang mempengaruhi belajar. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian belajar. Nah, pertama ada menurut Ernest L. Kierkegaard. Nah, menurutnya, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula, tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, dan sebagainya. Sedangkan menurut Gardner, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan yang terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Selanjutnya ada dari Mosuria. Dia berpendapat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, dari beberapa referensi yang telah saya bacakan tadi, dapat kita pahami bahwa belajar merupakan segala aktivitas atau kegiatan mental dan psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara setelah belajar dan sebelum belajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri belajar. Nah, ciri-ciri belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Surya. Surya menyampaikan bahwa terdapat 8 ciri-ciri belajar, yaitu yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja atau disebut dengan intensional. Yang kedua ada perubahan yang berkesinambungan. Yang ketiga ada perubahan fungsional. Yang keempat ada perubahan bersifat positif. Yang kelima ada perubahan bersifat aktif. Yang keenam ada perubahan bersifat permanen. Yang ketujuh ada perubahan bersifat berarah atau bertujuan. Yang kedelapan ada perubahan perilaku secara keseluruhan. Sedangkan menurut Jamarah, itu ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional, perubahan yang bersifat positif dan aktif, perubahan yang bukan bersifat sementara, perubahan yang bersifat bertujuan ataupun berarah, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Nah, dari beberapa referensi di atas dapat kita pahami bahwa ciri-ciri belajar adalah adanya perubahan yang terjadi secara sadar di mana tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Maslow, faktor yang mempengaruhi belajar itu yang pertama adanya kebutuhan fisik, yang kedua adanya kebutuhan akan rasa aman bebas dari kekhawatiran, yang ketiga adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain, yang keempat adanya kebutuhan untuk mendapatkan kehormatan dari masyarakat, yang kelima ada sesuai dengan sifat untuk mengemukakan dan mengetengahkan diri. Nah, selanjutnya ada menurut Jali. Nah, yang pertama ada motivasi, sikap, minat, kebiasaan, dan belajar, serta konsep diri. Nah, maka dari beberapa referensi di atas dapat kita pahami faktor yang mempengaruhi belajar ialah kebutuhan diri sendiri dan termasuk juga kebutuhan dari eksternal. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, apabila ada kesalahan dari penjelasan saya dari materi pertemuan 1 hingga pertemuan 7 ini, karena saya juga di sini masih belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.